Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita kesehatan untuk boleh menjalani hari ini dengan baik. Dan pada malam hari ini kita boleh bertemu di ruang virtual ini untuk kembali merenungkan pesan firman Tuhan, khususnya dalam ibadah Pelkat pada hari Jumat pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu secara pribadi telah membaca bagian bacaan Alkitab kita, yaitu yang terambil dari Markus 6 ayat 35 sampai 44. Nah Bapak Ibu, mengawali khotbah pada malam hari ini, saya ingin kita bersama mengingat kembali. Pernahkah Bapak Ibu, Saudara dan juga saya merasa khawatir, entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam hal apapun? Pernahkah kita merasa khawatir? Saya rasa sebagai seorang manusia biasa yang memiliki banyak harapan, yang memiliki banyak kebutuhan, dan yang memiliki banyak keinginan, kita pasti atau kita seringkali merasa khawatir. Entah itu khawatir untuk khawatir tidak mampu melakukan pekerjaan kita dengan baik, khawatir tidak dapat memenuhi ekspektasi orang-orang yang di sekitar kita, khawatir tidak diterima, khawatir tidak dapat memberikan pelayanan dan pekerjaan yang terbaik, dan masih banyak lagi kekhawatiran yang kita alami sepanjang segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, dalam pembacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa para murid yang mengikuti Yesus untuk berkhotbah pada saat itu merasa khawatir karena begitu banyak orang yang ternyata ikut Yesus ketika Yesus berkhotbah. Nah, mungkin cerita tentang 5 roti dan 2 ikan ini sudah sangat sering kita dengarkan secara berulang-ulang kali ketika kita masih kecil, bahkan saat ini masih sering diperdengarkan kepada kita tentang betapa besarnya kuasa Yesus saat itu sehingga dapat memberi makan kepada banyak orang. Tapi Bapak Ibu, pada malam hari ini ada hal yang menarik yang hendak disampaikan kepada kita. Jika pada saat itu para murid dapat melihat kemahakuasaan Tuhan melalui Yesus yang mencukupkan kebutuhan makanan untuk orang-orang yang banyak itu, kita juga diingatkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang berbagai tantangan yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di gereja, di masyarakat, di keluarga, dimanapun kita berada selama kita hidup. Nah Bapak Ibu, jika kita perhatikan dalam pembacaan kita, pada saat itu para murid merasa khawatir. Mereka putus asa sehingga mereka awalnya ingin agar orang-orang yang mengikut Yesus itu, yang mendengarkan khotbah Yesus itu, hendak beristirahat sejenak lalu mencari makanan sendiri. Tetapi Yesus justru menyuruh para murid untuk memberikan makanan yang ada pada mereka untuk mereka makan pada saat itu. Nah Bapak Ibu, pada saat para murid ada di situasi seperti itu, jika kita berada di situasi para murid saat itu yang mungkin makanannya tidak mencukupi, ya tentu saja tidak mencukupi untuk banyak orang saat itu, maksudnya makanan para murid. Nah saya rasa kita juga pasti akan merasa bingung bagaimana caranya untuk memberikan makan orang sebanyak itu. Bahkan untuk makan kita saja mungkin tidak cukup. Nah, tetapi Yesus menunjukkan bahwa Ia memiliki banyak cara untuk menunjukkan kasih-Nya. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus menunjukkan bahwa kerja Tuhan sungguh begitu nyata dan tidak perlu para murid pada saat itu khawatir jika mereka sungguh-sungguh ingin melayani orang lain. Dan hal ini juga turut hendak ditunjukkan kepada Bapak Ibu dan juga saya. Bukan hanya kepada para murid pada saat itu,
Nah, Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, entah itu dalam kita melakukan pekerjaan kita, entah itu dalam kita melakukan pelayanan kita, kita seringkali terlalu khawatir. Kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Kita lupa bahwa ketika Tuhan sudah mempercayakan tanggung jawab kepada kita, ketika Tuhan mau memanggil kita untuk melayani orang lain, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan pelayanan itu bagi orang lain melalui kita. Nah, terkadang Bapak Ibu, justru kita sendiri yang membatasi ruang gerak Tuhan yang tidak terbatas itu. Kita justru berpikir bahwa kita tidak bisa. Karena kenapa? Karena kita jalan sendiri. Kita kadang tidak melibatkan Tuhan. Kita hanya melibatkan akal dan pikiran kita sendiri. Tanpa sadar kita meragukan kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Kita meragukan kerja Tuhan dengan kita melayani dengan penuh ragu-ragu. Terkadang kita tidak mau melayani karena takut tidak bisa sempurna dalam pelayanan, menolak pekerjaan karena takut tidak mampu, dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa Tuhan jika mau memakai kita, Tuhan pasti akan memampukan kita. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bersama mengingat kembali bahwa melayani haruslah dengan sungguh-sungguh, seperti cara Yesus melayani yang tidak pernah ragu-ragu. Yesus melayani betul-betul dengan kesungguhan hatinya. Dia percaya bahwa pelayanan dengan tulus hati akan betul-betul menunjukkan kasih yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk melakukan tugas dan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu khawatir bahwa kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Mari kita lakukan apa yang kita bisa untuk melayani, dan mari kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan pelayanan kita ketika kita sungguh-sungguh dan tulus hati mau melayani melalui potensi-potensi yang kita miliki dalam kehidupan kita, agar kita dapat berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu, selamat melayani. Tidak hanya di persekutuan kita di gereja, tidak hanya di pekerjaan kita, tidak hanya di keluarga kita, tapi dimanapun kita berada. Mari kita melayani dengan tulus hati dan percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dan menyempurnakan pelayanan kita. Mari bersama kita ingat bahwa Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkah dan kehidupan kita untuk senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.